Akhlak mulia terhadap kitab sucinya adalah dengan membaca dan mentadaburi ayat-ayatnya. Kemudian mengaplikasikan ayat dalam kehidupan, serta menjadikan Al-Quran sebagai penentu segala perkara, baik besar maupun kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang budiman, banyak orang mengira bahwa akhlak hanyalah mencakup sikap seseorang terhadap sesama manusia. Tidak lebih dari itu. Sehingga tidak jarang orang yang beranggapan demikian menganggap sepele permasalahan akhlak dan enggan untuk mempelajarinya. Untuk mendapatkan jawaban yang benar dari sikap sebagian orang tersebut, mari sejenak kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Kemudian memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini, pendengar rahimakallah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa kebajikan itu mencakup segala keyakinan dan ibadah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jika kita memadukan ayat ini dengan sabda Rasulullah SAW, al-birru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak mulia, kita akan benar-benar meyakini bahwa cakupan esensi kebajikan lebih luas daripada bersitan yang pernah terbetik dalam hati kita selama ini. Intinya pendengar, akhlak mulia mencakup berakhlak mulia terhadap Allah Sang Pencipta, berakhlak mulia terhadap Rasulullah SAW, berakhlak mulia terhadap kitab suci, berakhlak mulia terhadap para malaikat, dan berakhlak mulia terhadap seluruh manusia. Jadi, akhlak mulia merupakan kata yang menyatukan semua elemen tersebut. Akhlak mulia terhadap Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat terrealisasi dengan penghambaan hanya kepadanya. Tidak menyekutukannya dengan hal apapun dan siapapun. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan perintah yang telah digariskan sebagai kewajiban dan berusaha semaksimal mungkin menghindari segala larangan. Adapun bentuk sederhana atas aplikasi ketaatan kepada Allah adalah dengan mengucapkan sami'na wa ata'na, yaitu kami mendengar dan kami taati Allah. Kemudian pendengar rahimakumullah, akhlak mulia terhadap Rasulullah SAW adalah dengan mencintai dan mengikuti jejak kehidupan beliau
serta melaksanakan perintah beliau. Selain itu, tidak menetapkan suatu hukum sebelum datang ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya, serta tidak bersuara melebihi suara Nabi SAW. Akhlak mulia terhadap kitab sucinya adalah dengan membaca dan mentadaburi ayat-ayatnya. Kemudian mengaplikasikan ayat dalam kehidupan, serta menjadikan Al-Quran sebagai penentu segala perkara, baik besar maupun kecil. Adapun akhlak mulia terhadap para malaikat adalah dengan meyakini bahwa setiap hamba selalu didampingi malaikat yang tidak akan pernah meninggalkannya dan selalu siap mencatat setiap amal dan perkataannya. Nah, pendengar rahimakumullah, apabila seorang muslim meresapi keyakinan ini dengan baik, seorang hamba akan merasa malu untuk bersentuhan dengan dosa. Hal ini karena ia merasa tidak pernah terlepas dari pengawasan sang malaikat. Bahkan lebih jauh dari itu, sang hamba akan berusaha keras untuk melakukan kebajikan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak mulia terhadap sesama manusia adalah dengan menunjukkan wajah berseri, penuh toleransi, lemah lembut dan santun ketika menemui mereka. Selain itu, memiliki keinginan kuat untuk mendakwahi orang lain tanpa bermaksud mencari muka di hadapan manusia. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada Nabi Musa dan Harun alaihimussalatu wassalam dalam Al-Quran surah Taha ayat ke-44, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Pendengar yang budiman, tentu kita tidaklah lebih mulia daripada Nabi Musa dan Harun alaihimassalatu wassalam. Selain itu, orang yang kita dakwahi pun tidaklah lebih hina daripada Fir'aun. Maka tentu kita lebih layak lagi mendakwahi saudara-saudara kita sesama muslim, tentu dengan akhlak yang baik. Dari penjelasan ini, maka dapat kita pahami bahwa akhlak mulia memiliki cakupan yang sangat luas. Lebih luas dari apa yang kita pernah bayangkan sebelumnya. Juga kita memahami bahwa betapa pentingnya memahami akhlak dengan benar, baik untuk kehidupan beragama, bersosial, dan dalam aktivitas dakwah kita. Para pendengar rahimakumullah, tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Dia memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.